Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat yang berbahagia. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Perkenalkan gue Tople dan kali ini gue bersama sahabat Egi Cahyanto. Beliau adalah Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Ciketingudik dan sekaligus anak kolong. Kira-kira apa nih anak kolong ini nih? Nanti kita bahas sama beliau. Sebetulnya gue belum tahu juga nih konten kali ini tuh bakal gue namain apa. Karena ini bisa dibilang mendadak juga, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober yaitu HUT TNI kan. Gue kepikiran untuk bertanya-tanya gitu mengenai seputar TNI dan ya dan sebagainya gitu. Harusnya ngundangnya Jenderal Dudung. Mungkin kalau misalnya YouTube-nya udah ini naik kali, bisa gue ngundang Jenderal Dudung. Tapi rokok nggak apa-apa kan? Lah, nggak apa-apa. Ya, mungkin biar kayak di podcast-podcast pada umumnya nih. Apa kabar nih, Bro? Alhamdulillah. Baik ya. Selalu sehat insya Allah. Kerjaan gimana? Lancar kerjaan? Kerjaan ya jalannya aja lah. Ya kalau kita nggak kerja kita nggak makan pak. Tetaplah makan lah. Tetap makan. Cuma kan maksudnya ya kerja itu kan langkah kita berikhtiar gitu Iya, kan, betul. nyari nafkah, nyari duit buat makan. Gitu kan. Oke, seperti gue bilang tadi bahwa sahabat Egi ini, gue manggilnya apa nih? Sahabat Egi Sahabat apa? aja, sahabat. Sahabat. Yes. Kebetulan kan sahabat Tope juga kan anggota Ansor gitu kan. Ya, sahabat aja berarti manggilnya ya. Kebetulan seperti yang gue bilang tadi, sahabat Egi ini adalah seorang anak kolong. Coba lu bisa jelasin nggak anak kolong tuh apa? Sebelumnya nih, anak kolong itu bukan dinobatkan sih, seperti apa ya, disebutkan gitu ya buat anak-anak yang anak anggota gitu. Tapi gue juga nggak tahu kenapa disebutnya anak kolong. Coba mungkin lu bisa jelasin gimana. Gue kalau kalau terkait kenapa dinamakan anak kolong gitu ya, Heeh. ya gue juga nggak pernah nyari tahu atau searching gitu kenapa dinamain anak kolong. Ya intinya emang dari dulu gitu ya, ya gue pas kecil sempet di asrama ngerasain pas kecil sih gitu, pas kecil jadi nggak terlalu ngerasain terlalu lama di asrama tentara, tapi langsung pindah rumah di luar apa asrama gitu ya. Ya jadi ya udah gue kadang nggak pernah nanya kenapa anak kolong terus dinamain anak kolong gitu ya. Ya intinya panggilannya anak kolong ya udah anak kolong aja. Mungkin biasanya ya anak TNI ataupun Polri juga kalau nggak salah termasuk ya, disebutnya itu anak-anaknya itu anak kolong Anak gitu. kolong gitu ya. Nah, adapun artinya anak kolong sendiri ya nanti coba dah gue cari soalnya gue belum pernah searching. Searching gitu ya. Iya. Tapi sejak umur berapa gitu lu tahu istilah itu gitu? Eh Gak mungkin dari kecil lu udah enggak, tahu kan? SMP mungkin ya. SMP gitu ya. Kalau SMP, cuma kan waktu itu kan lingkup, karena gua SD pun udah bukan di lingkup militer gitu ya. SD gua udah bukan di lingkup militer, jadi ya nggak terlalu banyak anak-anak yang sama kayak gua gitu. Bapaknya tentara, jadi ya nggak terlalu ini juga gitu, nggak terlalu apa namanya terdengar nyaring Iya, juga karena emang lingkupnya juga lingkupnya. Cuman orang-orang sipil orang ya, sipil seperti ya. Anda kameramen. Nah cuma pas SMP terus SMA lah, SMA itu karena waktu di SMA juga banyak teman-teman anak kolong. Nah, mulai kedengeran tuh Mulai ya itu udah istilah-istilah. mulai rada gaungnya rada lumayan tuh. Ini anak kolong nih, ini nih anak kolong nih gitu kan. Siap. Kata gua anak kolong jembatan mana? Cilang sih. Apa Pendawa? Apa Gue Pendawa saat itu belum ada. belum ada ya. Gue waktu itu pertama dengar anak kolong ya dari lu. Kata gue cukup aneh juga istilahnya anak kolong. Apa gitu maksudnya anak kolong. Tapi ya udah ntar kita cari kali ya Atau nanti mungkin di sesi berikutnya. Iya, sisi berikutnya. Tapi kira-kira apa nih sukanya? Gue mau nanya dulu sukanya sebagai anak kolong itu. Sebagai anak kolong ya
cukup bangga ya karena punya bapak seorang TNI. Punya bapak seorang TNI, Banyak privilege yang didapat banyak ya. privilege yang didapat gitu kan. Ya, dan bahkan kan kadang ya sering denger kadang anak kolong itu banyak juga gitu yang gaya-gayaan soal-soal ya mungkin bahkan cenderung terkenal ya sedikit nakal lah gitu ya. Sedikit nakal saat diatur, takilan lah gitu kan. Tapi nggak semuanya kan. Nggak semuanya. Ini hampir rata-rata ya, termasuk teman-teman gue di SMA dulu ya hampir rata-rata ya begitulah. Eh ya mungkin karena ya itu tadi privilege dari apa nasabnya kan. Nasabnya Nasab bokap gitu ya. nasab bokap gitu kan. Ya, tapi kirain gue juga bakal jadi TNI, ternyata gue jadi TNU. Nggak apa-apa lah, sama-sama tentara kan. Iya betul, sama tentara. Cuman bokap Tentara Nasional Indonesia, gue Tentara Nahdlatul Ulama. Iya iya iya. Ada Tapi lagi nggak kira-kira tetap bangga. yang bisa lu banggain gitu? Maksudnya hal apa gitu? Mungkin apa biasanya kan kadang misalkan ditilang gitu. Nah itu salah satunya. Ketika gue ditilang polisi, ya mohon maaf nih ya Pak. eh Ya gue kadang suka ngadu sama nelpon bokap gue gitu kan. Ya dulu kan zaman sekolah ya ditilang nih. Nah terus ntar polisi nelpon sama bokap gue. Ya nggak tahu tuh apa yang diomongin. Ya at least dikasih kemudahan lah ya. Kemudahan gitu kan. Nah, terus kalau dukanya nih apa nih dukanya? Sebagai anak kolong. Sebagai anak kolong dukanya. Ya nggak semua anak kolong mungkin yang dirasain ya. Cuma kalau gue pribadi ya Ntar mungkin dulu gua ngerokok dulu. Apa nih dukanya sebagai anak kolong nih? ya dukanya mungkin kan yang tadi gue bilang nggak semua mungkin anak kolong ngerasain ya kalau cuma mungkin hampir rata-rata ya karena punya bapak seorang militer itu otaknya mungkin kan karena didikannya kan didikan militer jadi agak keras gitu ya. Ya jadi gitu apa namanya didikan bokap gue tuh ya keras juga gitu keras lah. Gue dulu waktu kecil inget banget waktu SD SD itu gua jatuh tuh deket deket yang sekarang jadi rumah gua tuh Comberan. Gua jatuh sama sepeda-sepeda gua gitu kan karena ada mobil gede waktu itu gua minggir ternyata terlalu pinggir gua akhirnya nyemplung nyemplung gua. Nah di situ sama bokap gua ya Juga dikasihanin bukan malah dikasihanin malah dimarahin. jangan ya bukan hanya dimarahin tapi dipukulin dipukulin ya itu kan aduh ini kalau sekarang saya takut KPI ya. iya KPI kalau gue pada saat itu udah ngerti juga mungkin ya karena gue nggak ngerti ya udah gue dipukulin ya terima aja. Iya, ya, tapi emang namanya tentara gitu ya. Terkenalnya pasti sangar gitu ya, tegas ya. Tegas ya tapi mungkin itu ya buat sebenarnya buat kita kita juga mungkin Iya, biar kita mentalnya nggak lembek nggak lemah gitu kan. ya bisa bisa dilihat gitulah hasilnya. Itu sebenarnya ya nge-build lu bisa jadi kayak sekarang gitu. Alhamdulillah ya Jadi ditambah sebenarnya gue sama bokap gue terkait kemiliteran kurang kurang diajarin secara total gitu secara kafah gitu ya secara kemiliteran karena bokap gue pun di militer cuma di bagian kesehatan gitu ya gue lebih diarahin di kesehatannya pada saat itu sampai gue eh sempet disuruh untuk melanjutkan sekolah kedokteran cuman gue pada saat itu pas SMA nggak mau masuk IPA gitu kan gue maunya masuk IPS gue nggak mau berhubungan dengan pelajaran IPA kimia kan fisika IPS juga bisa kedokteran coy. ya cuman pada saat itu masih terkenal IPA lah nggak tahu dah setahu gua masih sedikit lah kampus yang menerima IPA. Susah ya, Susah dari IPS. susah akhirnya gua justru masuk ke ya sama-sama kesehatan cuman ya agak nanggung gitu kan jadi keperawatan gitu kan cuman ya di situ tuh justru gua pas di kuliah itu justru gua merasakan gua pengen jadi TNI pada saat itu pengen jadi TNI dan gua ngerasa TNI itu ngerasa gagal dulu gue pas ngeliat bokap gue tuh nggak ada gagal-gagalnya sebenarnya tapi justru pas gue masuk kuliah karena kuliah gue di RSPAD. iya instansi militer gitu ruang lingkup militer bahkan gue
walaupun sudah kuliah masih ngelakuin upacara bendera merah putih setiap hari Senin Yang jarang dilakuin ya sama kampus-kampus sama lain. kampus-kampus lain. Terus yang kedua gua kuliah juga setiap hari-hari hari-hari yang ada upacara-upacara itu kayak 17 Agustus, hari UTNI gitu Hari-hari selalu. peringatan lah Nah, ya. hari peringatan gitu gue selalu ikut upacara gitu. Ikut upacara. Dari itu gue ngerasa ngeliat wah, TNI, bahkan gue sempat waktu itu sempat dasar bela negara gue sebelum masuk kampus itu, setelah MOS gue dasar bela negara. Nah itu gue walaupun emang perih emang jadi militer perih gitu kan kita dididiknya, gua sempat dipakai rotan dicambuk, tapi gua ngerasa ini apa namanya ngebentuk mental kita, Iya benar. ngebentuk karakter kita yang mungkin awalnya gua dulu rada ele-elean lah kalau bahasa tentara ele-elean Calei. Bahasa kita cale. calei. Nah setelah dari itu ya gua ya lumayan ada sikap lah gitu, ada sikap rada tegas gitu, rada tegas dan eh ya buat diri gue pribadi juga gitu. Di situ akhirnya gue sempet mau masuk tentara ya, cuman pada saat itu setelah gue lulus nggak ada tuh formasi buat gue gitu, formasi buat lulusan gue kuliah nggak ada. Ya akhirnya gue malah kerja, setelah kerja ya asik dengan Dunia dunia pekerjaan. pekerjaan karena Udah tau duit udah soalnya. tahu dan pas saat itu ya perut gue pun makin besar ketika sudah punya duit. Akhirnya udah nggak kepikiran lagi buat jadi TNI ya. Udah nggak kepikiran lah. Ya, alhamdulillah ya jadi TNI lah. Iya, alhamdulillah sih jadi TNU. TNU juga sama-sama tentara, kok sama-sama Susah pakai doreng ya. sama-sama pakai dua orang, sama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma bedanya kita nggak dapat gaji, Iya, tapi selalu dapat berkah nggak apa-apa semuanya. lah yang gaji langsung Tuhan kok. Amin 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 insyaallah. Tapi tadi kan sekilas tentang per anak kolongan nih ya. Ya. Kalau tentang TNI-nya sendiri, lu sebenarnya tahu nggak sih sedikit sejarahnya? Mungkin buka pernah cerita atau apa gitu. Ya terkait TNI, ya, kalau bokap sih jujur yang tadi gue bilang nggak ada sama sekali tentang apa namanya eh, mendoktrin tentang kemiliteran gitu ya. Hmm. Tapi gue justru tahu-tahu kemiliteran ya ketika gue kuliah gitu kan. Ketika gue kuliah, bahkan gue tahu kepangkatan ketika kuliah gitu kan, kepangkatan dalam militer. Dan ya alhamdulillah ketika gue masuk eh, Ansor gitu ya, gue banyak mendengar ceramah para kiai, ya gue makin apa namanya kuat bahwa TNI itu tidak bisa dipisahkan dari santri dan kiai atau ulama gitu ya. Dari tanggal lahir TNI itu ya bertepatan dengan hari ini 5 Oktober, pada saat itu tahun 1945. Waktu itu masih namanya itu TKR, KR. masih TKR terus tahun 1947 bulan Juni tanggal 3 kalau nggak salah, ini bisa dicek lagi kalau gue salah, bisa dikoreksi. Itu tanggal 3 Juni itu jadi TRI. Dari Terus tanggal berapa tuh baru disahkan jadi TNI. Sempat jadi ABRI waktu itu. Tahun 1967 kalau nggak salah. 1960-an lah ya. Nah, 1960-an itu sempat jadi ABRI dulu. ABRI. Itu menyatukan antara angkatan perang yaitu TNI ini dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibentuklah ABRI. Nah, gitu. Langsung akhirnya dipisahkan TNI sendiri, polisi menjadi Polri. Kayak gitu sih kurang lebihnya yang gua tahu sejarah TNI. Cuman ya yang tadi yang sangat gua apa namanya titik beratkan kepada ya itu tadi, TNI itu tidak lepas dari peran santri dan kiai dari mulai pendiriannya gitu, dari mulai pendirian bahkan kan eh, Panglima Sudirman itu kan yaitu panglima pertama gitu di TNI lah Jenderal bahasanya Sudirman gitu. ya. Nah, Panglima Sudirman itu tentara pertama di TNI, di ABRI gitu ya. Nah, Panglima Sudirman ini adalah kiai gitu. Bahkan anggota-anggotanya itu anak buahnya itu manggilnya bukan komandan atau panglima gitu, manggilnya kiai Kiai, gitu. Banyak yang bisa lah dicari referensi-referensinya ya, dan mungkin bisa dicari di arsip-arsip TNI gitu, di Mabes TNI atau di Mabes Sat gitu, di arsip-arsip itu bahkan ya pangdam-pangdam tentara dulu apa pangdam-pangdam dulu gitu di wilayah gitu, di panglima panglima apa komandan-komandan di batalion, di pangdam-pangdam itu rata-rata
gelarnya itu selain misalkan kolonel, kiai haji gitu. Hmm. Nah, jadi pasca mungkin eh, perang pada saat itu ya kan, pasca kemerdekaan, nah, mungkin kan ada beberapa apa namanya kiai yang melanjutkan karir di kemiliterannya, ada juga mungkin yang balik ke Ke pondok pesantren pesantren. untuk mengajar santri gitu. Bahkan ya dari 5 Oktober ini sampai akhirnya gejolak 10 November di Hari Pahlawan dan di tengah-tengah itu ada resolusi jihad dari pendiri NU Mbah Dari Hashim. Ya itu ya peran santri TNI dan semua elemen masyarakat Indonesia ya dari semua golongan semua agama ya ikut untuk apa namanya mensejahterakan mempertahankan mempertahankan republik ini gitu kan, melawan para penjajah dan sekutu yang waktu itu masih ingin apa namanya menyerang NKRI seperti itu sih. Iya sih, gue sepakat juga sih bahwasannya ketika berbicara mempertahankan NKRI itu emang nggak terlepas dari perannya TNI juga, santri, kiai, karena emang sejarah juga membuktikan gitu bahwasannya ketika perjuangan waktu itu emang basisnya tuh pesantren-pesantren gitu. Iya, Jadi nggak cuma TNI doang gitu. karena ya kalau misalkan bisa dilihat tuh di bukunya Gus Yahya itu di Gus Yahya perjuangan Perjuangan besar besar Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Ulama itu emang dari dulu tuh pesantren-pesantren itu sudah ada gitu, sudah banyak gitu ya. Hmm, Dan ya salah satu yang bisa dikendalikan ini kan adalah santri. santri. Karena waktu itu ya prinsip santri itu kan santri salaf dulu kan dari daerah Jawa sana kan khususnya itu kan santri salafi itu kan terkenal untuk apa namanya samina watona sama guru lah mungkin. Hmm, Samina watona. Bisa dilihat di film Sang Kiai juga kan Cangkei betul. eh, ketika Kiai Hasyim Asy'ari diambil sama Jepang. Jepang kan gitu, ditahan oleh Jepang. Nah, itu kan para santri kan sampai banyak Berbondong-bondong berbondong-bondong itu kan untuk eh, apa nama membebaskan Mbah membebaskan Hashim Mbah kan. Hasyim. Ya emang ya luar biasa peran santri ini. Makanya ya eh, nggak heran dan cukup diapresiasi gitu ketika saat ini santri ada jalur khusus untuk masuk Masuk ke dalam militer gitu. militer. Apa sekarang kan udah ada jalur Ada jalur apa jalur namanya? jalur Khusus santri khusus ya. santri. Khusus santri buat masuk TNI ataupun masuk Polri. Nah, ini sebenarnya ya emang seharusnya seperti itu karena ya peran santri yang tadi gua bilang gitu ya. Peran santri yang tadi gua bilang itu adalah cikal bakal TNI gitu, cikal bakal Polri gitu. Makanya ya sekarang santri tidak hanya dianaktirikan kayak saat itu gitu ya. Ya sekarang santri harus terus tetap diangkat. Ya ditambah kan sekarang banyak isu-isu radikalis ya. Kalau menurut Panglima apa Jenderal Dudung ya Kasat ya. Bahkan kan ya kenapa beliau merekrut santri untuk masuk ke dalam Militer militer gitu ya. Karena supaya buat apa membantah apa membantu membantu dalam ketika ada radikalis isu radikalis gini karena kan pasti punya ilmu agama yang mumpuni gitu. Tambah ntar jago kitab kuningnya, jago dalil sama ininya ya. Ya mudah-mudahan ini kesempatan buat para santri buat terjun ke TNI gitu. benar. Ya Ya gitu. gue rasa cukup sih ya segitu. Gue kira kalau ngeliat podcast-podcast orang gitu, mereka bisa ngomong sampai setengah jam, sejam gitu. Kelihatannya lama, tapi kalau ngobrol kayak gini nggak kerasa anjir. Iya. Itu udah berapa menit ini? Ya ini sekitar 18 menitan lah. Ya, cukup lah mungkin. Cukup. Ya Cukup. tadi kita berbicara sedikit tentang bagaimana anak kolong dan bagaimana sedikit sejarah TNI. Mungkin selebihnya sahabat-sahabat atau teman-teman bisa cari juga itu, bisa gali sendiri juga gitu. Bagaimana sejarah TNI, bagaimana sejarah santri ketika waktu itu. Itu banyak lah bisa kita dapetin sekarang, asal jangan males belajar aja. Mungkin cukup banget sih ini. Gue jadi seru nih kayaknya nih bikin sesi-sesi kayak gini. Mungkin kedepannya gue bakal bikin sesi-sesi kayak gini lagi nih. Nah, iya, terus kemarin pas G30 lu manggil anak PKI kan? Rispo. Manggil anak PKI. Rispo harusnya ya. Yang sebelum tutup mungkin gua ngucapin dulu ya selamat HUT TNI yang ke-77. Semoga Tentara Nasional Indonesia semakin jaya, semakin baik ke depannya gitu kan. Semakin hebat lah pokoknya. Ya, Gitu siap. aja.
Hmm. Pokoknya ya dari gue juga sama. Nah, selamat ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI Republik Indonesia. Sekian mungkin itu aja dari kita. Ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.